mau dipindahin Gali. Sehat nih. Alhamdulillah sehat. Gimana, udah siap belum nih? Siap. Pablo tadi Ini kan tahap 2 terhadap perkara ikan asin yang mana Pablo, Ray, dan Gali. Jadi ini tadi kan udah kita ikutin dari Polda, udah dalam proses perjalanan sekarang. Ya sekarang kita tinggal di proses masalah administrasinya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nanti kita ikutin proses masalah administrasi di sini. Masalah lama tidaknya kan ada nanti apa yang akan ditanyain oleh JPU-nya nanti menerima di sini kan akan ditanyain masalah identitasnya, perkaranya, bagaimana. Itu nanti akan ditanyain, biasanya terlalu lama. Karena beberapa hari sebelumnya kan kita udah dapat diinformasikan oleh penyidik Polda Metro Jaya maupun misalnya jaksa penuntut umum daripada Kejati udah untuk diinformasikan bahwa hari ini adalah untuk penyerahan P21 tahap 2 hari ini. Karena pada prinsipnya itu kan klien kita ini kan selalu kooperatif untuk mengikuti semua prosedur sesuai yang terkait dengan masalah proses penyidikan maupun pelimpahan tahap 1 maupun tahap 2-nya. Jadi nggak ada yang diprotes, nggak ada. mungkin kegiatannya apa aja sih? Kelihatan cantik nih Mari. Dari memutuskan berhijab mungkin seperti apa sih? Ceritanya mungkin ada cerita apa sampai akhirnya memutuskan untuk berhijab. Dulu ya, doanya teman-teman. Gimana, Ray sendiri sehat? Sehat ya? Kalau nggak di sini, jangan dikit. Taruh tak. Masih fashionable nih. Masih fashionable nih. Kare. Ini mau kemana lagi prosesnya, Kare? Kare senyum aja, ngomong dong Kare. Kare jam tangannya mau dilihatin Kare. Angkat. Dengan artinya siap seperti itu. Sesuai dengan prosedur kan. Prosedur itu apa? Nah, nanti di dalam prosedur itu kan jaksa kan akan melakukan suatu dakwaannya. Tentu pengacara daripada para terdakwa ini pun akan melakukan suatu hak yang harus diperjuangkan. Maksudnya itu siap untuk mengikuti semua prosedur. Ya apa hak yang nanti kan di persidangan kan semua akan terbuka. Ini kan persidangan terbuka untuk umum, ya kan? Jadi semua nanti sebenarnya akan terang benderang semua diikuti oleh rekan-rekan media di sana. Jadi di situ sesungguhnya perjuangan yang akan dilakukan oleh kuasa hukum untuk memperjuangkan hak kliennya. Nanti semua di persidangan akan transparan. Nanti kita ikutin aja semua. Tanggal 30 September tepatnya saya sudah mengundurkan diri dari kuasa hukumnya Gali. Itu karena ada satu dan hal yang saya pikir tidak ada perlu tidak etis kalau saya sampaikan di sini dan pada prinsipnya saya dengan Gali dengan Barbie itu tidak ada masalah, ya kan? Karena yang melanjutkan PH-nya melanjutkan penanganan Gali ini pun rekan saya yang ada di tim saya juga itu adalah Eri Kartanegara dan juga Saludin itu ada di kuasa kita juga sebelumnya. Ya jadi namun untuk saat ini jadi untuk masalah komentar di Gali kan kalau ditanya saya nggak punya kapasitas karena ada nanti rekan-rekan saya itu ya tanya nanti ada mungkin udah ada nyampe di sini ada Erik, ada Saludin ya kan. Untuk saat ini saya adalah sebagai kapasitas saya sebagai kuasa hukumnya Pablo dan Ray berdasarkan surat kuasa ya kan gitu. Karena nggak dibayar Bang. Ada ke situ toh dari awal kan kita udah tahu ya kan. Namun ini cuma supaya lebih pembagian tugas saja sebenarnya. Pembagian tugas kan rekan saya juga yang di sana melanjutkan. Ada jadi dari tim kuasa saya juga yang melanjutkan sekarang itu ada Erik Kartanegara, ada juga Saludin dan lain-lain. Gak ada gitu. Berarti kalau sama Pablo sama Ray Abang gimana? Justru Dibayar atau gimana? Justru Barbie sekarang semakin sukses kok ya kan? Bukan bangkrut. Barbie itu kalian kan tahu ini media ini di Zoom ininya dia jam rekening di mana bangkrut dia semakin ya sukses kok. Kalau secara spesifiknya kan kalau ditanya perkembangan Gali kan kurang etis dong kalau saya kan bukan kuasa dia lagi ya kan begitu. Jadi istilahnya ada nanti orang yang tepat yang masih secara legal yang bisa kita tanyakan tentang masalah Gali ya kan. Toh dalam perkara ini sebenarnya satu aja ini kan satu
perkara ikan asin, Pablo, Ray, maupun Gali telah selesai dilaksanakan penyerahan tahap 2. Namun untuk tahanan berdasarkan permohonan kita dan klien kami masing-masing tetap dititipkan tahanannya untuk di Polda Metro Jaya. Ya, karena klien kami sudah merasa nyaman lah kalau di Polda karena udah karena Pablo dan Ray adalah pasangan suami istri. Kalau sampai dititipkan di Cipinang satu di Pondok Bambu itu akan menyulitkan kita, ya kan? Proses hukum harus datang ke pengadilan dalam mobil yang berbeda. Kalau di Polda kan lebih memudahkan. Makanya kami mohonkan itu. Saya pikir begitu kawan-kawan ya. Kenapa? Bersamaan lah. Jadi perkara ini kan ini semua satu paket. Ya kan, satu paket. Jadi bersamaan semua. Jadi nggak perlu lagi ada pihak-pihak yang datang kemana-mana. Cukup dari Polda aja langsung ke pengadilan Jakarta Selatan. Cukup ya, kayak gitu ya. Karena kemarin sempat protes. Rasanya pertama kita bermohon untuk ditahan di Polda dan sesuai dengan KUHAP itu bisa. Karena Polda itu merupakan juga rutan rumah tahanan negara. Jadi diatur oleh undang-undang, dia mau ditahan di Polda atau di Cipinang itu sama aja. Yang namanya rutan masih dalam status tahanan. Kecuali dia sudah masuk sebagai seorang terpidana, baru itu harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Jadi mekanismenya tetap sama. Hanya perbedaannya ada rutan Polda, ada rutan yang namanya Cipinang. Jadi undang-undang membenarkan itu. Ada pertimbangan apa bang harus dipertahankan di Polda bang? Tidak ada pertimbangan apa-apa. Yang pertimbangan itu pertama satu bahwa dia bermohon dan alhamdulillah dikabulkan oleh penuntut umum dalam hal ini jaksa dikabulkan dan itu mekanismenya sesuai dengan undang-undang. KUHAP mengatur itu bahwa penahanan itu bisa yang namanya penahanan di rutan itu bisa di rutan Polda, di rutan kejaksaan, di kejaksaan juga ada rutan cabang Salemba. Dan bisa juga di Cipinang gitu. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada alasan bahwa karena lebih apalah gitu nggak. Jadi nggak ada perbedaan apa-apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.